wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung pada peserta didik kelas 10 di SMA PGRI 4 Bogor. Perkenalkan, saya Anwar Suryadi, di mana pada saat ini akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Anak-anakku yang Bapak cintai, kurikulum 2013 apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengertian kurikulum itu sendiri adalah pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan. Isinya diantaranya adalah yang pertama, visi misi dan tujuan pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum, peraturan akademi, kalender pendidikan, kemudian penilaian, dan terakhir adalah silabus dan RPP. Jadi kurikulum itu sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya di SMA PGRI 4 Bogor. Kemudian muatan kurikulum di SMA PGRI 4 Bogor meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan bahan belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 yang isinya tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 khususnya di SMA PGRI 4 Bogor, karena pada tahun ini dan sebelumnya semua tingkat baik itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMA PGRI 4 Bogor sudah menggunakan kurikulum 2013. Yang pertama, penataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai SKHUN. Karena untuk tahun ini tidak ada ujian nasional, maka kita melihat pada nilai ujian sekolah dan minat peserta didik yang diketahui dan disetujui oleh orang tua siswa. Kemudian jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar itu maksimal 36 orang mengacu kepada Dapodik. Kemudian pelaksanaan peminatan dan lintas minat dimulai dari kelas 10 semester 1. Jadi pada saat masuk kelas 10 itu sudah ditentukan lintas minat dan peminatan. Berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana yang tersedia di SMA PGRI 4 Bogor, ditentukan peminatan yang dilaksanakan hanya peminatan matematik dan ilmu alam atau MIPA dan peminatan ilmu-ilmu sosial. Jadi yang kita terapkan di SMA PGRI 4 Bogor itu hanya ada dua, yaitu IPA dan IPS.
Lintas minat ditetapkan 2 mata pelajaran dari luar kelompok peminatan peserta didik. Ya, lihat struktur kurikulum melalui pertimbangan SDM tenaga pendidik yang ada. Pada saat kelas 11 dan kelas 12, peminatan yang ditempuh adalah salah satu mata pelajaran lintas minat yang dipilih pada saat kelas 10. Satu contoh, untuk jurusan MIPA mengambil lintas minat mata pelajaran IPS yaitu sosiologi atau geografi ataupun sejarah ataupun ekonomi. Ya, ada 4. Nah, nanti pada saat kelas 11 hanya diambil salah satu lintas minat saja. Contohnya umpamanya ekonomi atau sosiologi atau geografi, seperti itu. Begitupun sebaliknya untuk program IPS, dia mengambil salah satu lintas minat di kelas 11 program IPA, apakah itu biologi ataupun fisika ataupun kimia. Penentuan peminatan dilakukan pada saat kelas 10 ya. Kemudian untuk peminatan, pengolahan nilai SKHUN sebagai pertimbangan dalam menentukan peminatan adalah nilai mata pelajaran matematik, IPA, dan bahasa Indonesia. Itu untuk program MIPA. Sedangkan untuk peminatan IPS atau ilmu sosial diutamakan nilai matematika, IPS, dan bahasa Indonesia. Pertimbangan minat melalui kemauan peserta didik yang disetujui oleh orang tua atau pernyataan tertulis, dilakukan wawancara dengan guru BP atau BK dan hasilnya disetujui oleh orang tua. Ya, jadi pada saat pemilihan peminatan IPA atau IPS, peserta didik dilihat dari nilai karakteristik. Ya, untuk MIPA karakteristiknya adalah nilai matematik, nilai IPA, dan nilai bahasa Indonesia di tingkat satuan sebelumnya. Sedangkan untuk jurusan IPS karakteristiknya adalah matematika, IPS, dan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran wajib di SMA PGR 4 yaitu ada A dan B. Ya, struktur kurikulum SMA PGR 4 Bogor kelompok A, B atau wajib. Yang pertama adalah 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan PPKN 2 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia yang ketiga 4 jam pelajaran. Yang keempat, matematik 4 jam pelajaran. Yang kelima, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Dan yang keenam, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Sedangkan kelompok B yaitu 7 seni budaya 2 jam, 8 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam, 9 prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Ya. Jadi semuanya kelompok A dan B itu ada 24 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya struktur kurikulum SMA PGR 4 kelompok C atau peminatan yaitu matematika peminatan untuk program IPA yaitu 3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11 dan 12. Kemudian biologi 3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11 dan 12. Yang ketiga fisika 3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11 dan 12. Yang keempat, kimia
3 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11 dan 12. Untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial, diantaranya 1. Mapal atau mata pelajaran geografi, kemudian yang kedua sejarah peminatan, ya. Yang ketiga sosiologi, yang keempat adalah ekonomi. Semuanya masing-masing 3 jam di kelas 10 dan 4 jam di kelas 11 dan 12. Kemudian yang berikutnya ada struktur kurikulum SMA PGR 4 kelompok D atau lintas minat. Perlu diketahui di SMA PGR 4 Bogor, walaupun pada tahun ini dan sebelumnya hanya ada 2 program, yaitu IPA dan IPS, kita mengambil lintas minat program bahasa, yaitu bahasa Arab. Jadi untuk kelas 10 baik IPA dan IPS itu ada program lintas minat bahasa Arab. Untuk jurusan MIPA, lintas minatnya adalah sosiologi dan bahasa Arab. Untuk program IPS, lintas minatnya adalah biologi dan bahasa Arab. Kemudian ada MULOK, muatan lokal, yaitu bahasa Indonesia dan TIK, masing-masing 2 jam dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian alokasi waktu tatap muka di SMA PGR 4 Bogor itu 1 jam pelajarannya 45 menit. Jadi jika matematika 4 jam pelajaran, maka 4 kali 45 menit sama dengan 180 menit atau 3 jam. Kemudian kita lanjut ke dalam aspek penilaian. Bagaimana aspek penilaian di SMA PGR 4 Bogor? Aspek penilaian ada 3. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Untuk aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Aspek penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah sikap, penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh dari masing-masing siswa. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Ya, seperti dikatakan tadi, penilaian sikap meliputi observasi, kemudian penilaian diri sendiri, kemudian penilaian antar teman, dan terakhir adalah pembuatan jurnal oleh guru mata pelajaran. Yang terakhir adalah
kriteria kenaikan kelas, ya. Kriteria kenaikan kelas diantaranya satu, dihitung rata-rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap, ya. Kemudian nilai rata-rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut, ya. Jika hasil pada nilai rata-rata lebih dari nilai KKM maka dikatakan tuntas. Dan jika hasil pada nilai rata kurang dari nilai KKM maka dinyatakan belum tuntas. Kemudian yang ketiga, kriteria kenaikan kelas pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Itu dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian predikat sikap minimal baik, ya. Jadi predikat sikap harus B, ya. Kalau C maka tidak naik. Kemudian predikat kegiatan nilai ekstrakurikuler kepramukaan itu juga minimal baik. Jadi itu sedikit pengenalan kurikulum khususnya di SMA PGRI 4 Bogor yang barusan Bapak paparkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.